pekerja migran Indonesia di Malaysia akan dideportasi ke Indonesia melalui Kabupaten Nunukan setelah menjalani proses hukuman dan penahanan sesuai kebijakan Malaysia. Proses deportasi rencananya akan dibagi menjadi 2 tahap, yakni pada 12 Oktober 2022 dan 13 Oktober 2022. Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Tarakan terus mengalami peningkatan sejak 10 bulan terakhir. Dinas Kesehatan Tarakan mencatat dari bulan Januari hingga September 2022 terdapat lebih dari 400 kasus DBD dan 4 orang dinyatakan meninggal dunia. Selamat sore saudara, Kalimantan Timur hari ini kembali hadir di hadapan Anda, edisi Selasa 11 Oktober 2022. Bersama saya, Dimpo Sinaga. Dan saya, Aisy Gunadi. Selain 2 berita utama tadi, akan kami hadirkan beragam informasi lainnya dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Inilah Kalimantan Timur hari ini selengkapnya. Ratusan pekerja migran Indonesia direncanakan akan kembali ke tanah air melalui Kabupaten Nunukan. Proses deportasi PMI rencananya akan dibagi menjadi 2 tahap, yakni pada 12 Oktober 2022 dan 13 Oktober 2022. Sebanyak 368 pekerja migran Indonesia dari Malaysia telah dideportasi ke Indonesia. Terdiri dari 308 orang laki-laki dewasa, 45 orang wanita dewasa, dan 15 orang anak-anak. Pemulangan ini didasari setelah ratusan CPMI menjalani proses hukuman dan penahanan sesuai kebijakan negeri Malaysia, di mana para CPMI sebelum kembali ke Indonesia diwajibkan untuk menjalani proses masa penahanan di Depot Tahanan Imigresen Malaysia atau kerap disebut Rumah Merah. Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Nunukan, Kombes Pol F. Jaya Ginting mengatakan, pendeportasian akan dilakukan dengan 2 tahap, yakni pada tanggal 12 Oktober 2022 sebanyak 135 orang yang akan bertolak dari Pelabuhan Tawau, Malaysia menuju Pelabuhan Tunontaka, Nunukan, Indonesia. Kemudian untuk tahap kedua pada 13 Oktober 2022 sebanyak 233 orang dari Pelabuhan Kota Kinabalu, Malaysia menuju Pelabuhan Tunontaka, Nunukan, Indonesia. Pemulangan ini setelah dilakukan verifikasi dari teman-teman yang ada di konsulat, setelah menyelesaikan mereka dalam proses hukumnya yang ada di sana, tahanan Immigration Malaysia. Mudah-mudahan dari 135 ini sehat semua sampai sini, maka nanti akan kita tempatkan dulu di rumah ramah PMI yang ada di Sedadap, Rusunawa, sambil menunggu kedatangan kapal PMI yang akan memberangkatkan saudara-saudara kita ke 8 provinsi yang tadi saya sampaikan. Sebelumnya pendeportasian sempat terjadi penundaan, namun setelah dilakukan rekapitulasi jumlah CPMI yang akan dideportasi, pihak konsulat RI di Malaysia kembali merencanakan pemulangan PMI. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Tarakan hingga saat ini terus mengalami peningkatan. Dinas Kesehatan mencatat dari Januari hingga September 2022 terdapat 400 kasus lebih dan 4 orang meninggal dunia. Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Tarakan sejak 10 bulan terakhir terus mengalami peningkatan. Dinas Kesehatan Tarakan mencatat kasus DBD yang terjadi dari bulan Januari hingga September 2022 mencapai lebih dari 400 kasus. Terakhir pada bulan September 2022, jumlah kasus DBD masih sangat tinggi, yakni mencapai 60 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Tarakan, Devi Ika Indriarti membenarkan, dari Januari hingga September, kasus DBD masih terus naik. Dari 400 lebih kasus DBD, selama 10 bulan terakhir ini ada 4 orang yang dinyatakan meninggal dunia. Pihaknya mengimbau agar masyarakat lebih meningkatkan kegiatan 3M, yakni menguras, menutup, dan mengubur. Kita
menghimbau kepada masyarakat untuk mengadakan kegiatan 3M. Itu kami juga upayakan untuk membuat dalam bentuk surat edaran wali kota. Jadi disampaikan kepada warga. Karena kan nggak mungkin kami saja yang bergerak, tapi masyarakat tidak bergerak. Jadi kita bersama-sama bergerak. Karena kalau kita melihat dari Januari sampai sekarang itu tidak pernah turun kasusnya, malah tambah naik. Di bulan September aja sekitar 60-an. Puncaknya kan kemarin bulan Agustus agak tinggi, jadi kita tidak berharap di Oktober, November, Desember 3 bulan terakhir itu tidak terjadi lagi peningkatan kasus. Jadi total itu sebenarnya sekitar 400 lebih itu kasus DBD itu totalnya. Itu tidak melihat umur. Ada yang anak-anak, ada yang dewasa, ada yang orang tua juga ada. Jadi gitu. Jadi kita berharap bahwa masyarakat lebih untuk meningkatkan kegiatan 3M-nya, kan menguras, mengubur. Terus kemudian kalau barang-barang bekas itu disisihkan, jangan sampai menjadi tumpukan terus menjadi sarang nyamuk. Sementara Dinas Kesehatan juga terus berupaya menekan angka kenaikan kasus DBD pada 3 bulan terakhir di tahun 2022 dengan berbagai kegiatan seperti fogging. Fogging yang dilakukan sebelumnya harus melalui penyelidikan epidemiologi atau penyelidikan di tempat yang terdapat kasus DBD. Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, menjelang pertemuan sosial ekonomi Malaysia dengan Indonesia, pihak imigrasi Nunukan akan mengusulkan sejumlah hal terkait keimigrasian. 2 hal yang akan difokuskan yakni terkait penyediaan 2 tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI dan operasi gabungan pada kerjasama keamanan. Menjelang pertemuan sosial ekonomi Malaysia dengan Indonesia atau SOSEK Malindo, pihak imigrasi Nunukan akan mengusulkan sejumlah hal terkait keimigrasian. Pertemuan SOSEK Malindo tersebut akan dikomandoi langsung oleh pihak pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang akan menyiapkan 3 kelompok kerja. Kantor imigrasi Nunukan masuk dalam kelompok 3 yang khusus membahas terkait keamanan dan pelintas batas. Salah satu hal yang rencananya akan disampaikan pada SOSEK Malindo tersebut yakni terkait penyediaan 2 tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI di Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Sei Pancang dan Pos Entry Point di Kecamatan Sei Manggaris, Kabupaten Nunukan. Selain itu, kelompok 3 akan memberikan usulan umum, yakni terkait kerjasama antara pihak keamanan Malaysia dengan Indonesia terkait operasi gabungan yang bertujuan untuk memudahkan WNA maupun WNI yang keluar masuk melewati PLBN. Kepala Kantor Imigrasi Nunukan Washington South Dompak Napitupulu menjelaskan, pertemuan yang akan berlangsung di Kota Sampurna, Sabah, Malaysia akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Oktober 2022 mendatang. Selain berfokus pada 2 usulan, pihaknya juga akan kembali menyampaikan usulan-usulan di tahun 2019 lalu. Untuk kegiatan SOSEK Malindo nanti yang akan direncanakan kalau tidak akan berubah dari tanggal 19 sampai 21 Oktober, nanti kita akan membahas usulan-usulan yang sudah diajukan pada tahun 2019 kemarin. Nah, nanti juga dari SOSEK Malindo ini akan diminta usulan-usulan baru apa-apa saja. Jadi yang menjadi concern kami adalah mengenai status di sebatik, PLBN sebatik. Mudah-mudahan nanti akan dibahas dan akan ketemu formulanya bagaimana agar PLBN sebatik ini juga dapat kita gunakan. Selain itu juga di PLBN sebatik apabila telah jalan nanti juga bisa dapat digunakan paspor selain pas lintas batas yang selama ini digunakan kerjasama antar kedua negara ini di perbatasan ini. Sementara itu, pihak kantor imigrasi Nunukan beserta tim lain saat ini tengah menjalani proses rapat finalisasi kelompok kerja SOSEK tahun 2022 yang dipimpin langsung Asisten 1 Setprov Kaltara. Ahmad Albar dari Nunukan melaporkan. Kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Negara Nusantara akan dibangun rumah sakit internasional. Rencananya pembangunan rumah sakit internasional itu akan dibangun pada tahun 2023 mendatang.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merilis kawasan Ibu Kota Nusantara terbagi menjadi beberapa ring, yakni Ring 1, Ring 2, dan Ring 3. Ring 1 merupakan wilayah yang disebut dengan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIP. Di kawasan inti pusat pemerintahan ini nantinya akan dibangun satu rumah sakit internasional yang ditargetkan sudah akan beroperasi pada tahun 2024 mendatang. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Jaya Mualimin di laman Pemprov Kaltim mengatakan keberadaan rumah sakit yang bertaraf internasional akan menunjang pemindahan pusat pemerintahan IKN dan direncanakan akan groundbreaking pada tahun 2023. Selain pembangunan rumah sakit internasional di kawasan inti pusat pemerintahan, juga akan dibangun beberapa kantor pemerintahan pusat, seperti kantor Kementerian Kesehatan bersama kementerian lainnya, rumah dinas para menteri, kemudian kantor pusat otoritas IKN. Untuk itu, rumah sakit sudah harus tersedia. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan yang diwakili Sekretaris Ditjen sudah melihat langsung lokasi yang akan dibangun rumah sakit internasional, termasuk lokasi kantor Kementerian Kesehatan. Untuk menunjang pelayanan kesehatan di IKN, rencananya akan dibangun lebih dari satu rumah sakit, sesuai dengan daerah di Ring 1, Ring 2, dan Ring 3, sehingga di setiap ring ada rumah sakit termasuk sejumlah klinik. Luas area rumah sakit internasional sekitar 2 hektar. Pembangunan rumah sakit internasional ini diharapkan akan dibangun pada tahun 2023 dan sudah bisa beroperasi pada tahun 2024. Tim redaksi TVRI Kaltim melaporkan. Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Utara terus mengejar target pencapaian vaksinasi COVID-19 sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Hingga saat ini tercatat 1 juta lebih dosis vaksin telah disuntikan kepada warga di seluruh Kaltara. Upaya Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Utara atau BINDA Kaltara membantu program pemerintah pusat untuk memberikan vaksinasi kepada masyarakat terus dilakukan hingga saat ini. Bahkan BINDA Kaltara berusaha mengejar target vaksinasi mulai dari vaksin tahap pertama hingga tahap ketiga di Kaltara. Kepala BINDA Kaltara Marsma TNI Aminul Hakim mengatakan total vaksin yang telah disuntikan kepada warga Kaltara sampai saat ini tercatat sejumlah 1.128.000 lebih dosis vaksin. Dari total tersebut, realisasi vaksin pertama mencapai 80% dan vaksin kedua 70%, sedangkan untuk vaksin ketiga masih terus diupayakan realisasinya. Aminul Hakim juga menjelaskan BINDA menargetkan 500 dosis per hari untuk target varian vaksinasi di Kaltara dan saat ini fokusnya lebih ditujukan untuk vaksin tahap ketiga. Kita aktif, kita tiap hari melaksanakan vaksin. Sekarang vaksin ketiga, mungkin bulan depan udah mulai vaksin keempat. Satu sudah 80, hampir 80% dosis 1 ya. Dosis 2 70 ya, belum ada 100%, 80, 70. Yang dosis 3 ini sampai 30 sedikit. Tambah ke depan tambah sedikit. Karena udah susah orang diajak vaksin. Lebih lanjut, Aminul Hakim menyampaikan BINDA Kaltara juga berusaha memenuhi ketersediaan vaksin guna mengejar target pencapaian vaksinasi. Stok vaksin jenis Pfizer dan Moderna sempat kosong pada Agustus 2022 dan pihaknya harus melakukan jemput bola ke Jakarta untuk meminta alokasi. Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan. Satuan Tugas COVID-19 Kalimantan Timur merilis data infografis COVID-19 Kalimantan Timur. 8 daerah di Kalimantan Timur berstatus zona kuning dan masing-masing satu daerah berstatus zona oranye dan merah. Infografis COVID-19 Kalimantan Timur merilis ada 8 kabupaten kota di Kalimantan Timur yang berstatus zona kuning, yakni Berau, Kutai Timur, Bontang, Kutai Kartanegara, Penajam Pasir Utara, Pasir, Kutai Barat, dan Mahakam Ulu. Zona oranye dan merah masing-masing satu daerah, yakni Samarinda zona oranye, sementara Balikpapan masih bertahan dengan status zona merah. Penambahan angka kasus COVID-19 di Kalimantan Timur masih terjadi perharinya.
Oleh karena itu, masyarakat diimbau agar tetap menerapkan protokol kesehatan dengan gerakan 5M, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat berpartisipasi dalam menyukseskan gerakan 3T, yakni testing, tracing, dan treatment, serta vaksinasi. Bagi masyarakat yang belum mendapatkan vaksin COVID-19, diharapkan segera mendatangi sejumlah fasilitas kesehatan untuk mendaftar dan mendapatkan vaksin, baik vaksinasi dosis pertama, kedua, maupun ketiga. Tim redaksi TVRI Kaltim melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. 1 dari 4 anak Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan yang disebut dengan stunting. Stunting menyebabkan anak gagal tumbuh, pendek, kurang cerdas, dan berisiko terkena beberapa penyakit. Stunting terjadi sejak dari dalam kandungan. Ingat, kekurangan gizi dan anemia sejak remaja berpengaruh terhadap stunting, kehamilan tanpa persiapan yang matang, serta pola asuh yang salah. Dan stunting bisa diatasi hanya dalam 1000 hari kehidupan pertama. Oleh karena itu, keluarga dan kehamilan harus direncanakan. Rencanakan keluarga sejak dini karena semua bisa berisiko melahirkan anak stunting. Dengan bergotong royong, kita harus bisa mewujudkan Indonesia emas yang bebas stunting. Disiplin menerapkan adaptasi kebiasaan baru dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Informasi mengenai persiapan menjelang pemilu 2024 akan kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen Cerdas Memilih. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia akan menyederhanakan surat suara dalam pelaksanaan pemilu 2024 mendatang. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meringankan beban kerja petugas dan menghindari kesalahan dalam penghitungan formulir C. KPU RI sebelumnya telah melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan suara dengan desain surat suara dan formulir yang disederhanakan untuk pemilu 2024. Dalam simulasi itu, KPU menyediakan 2 model surat suara. Model pertama yakni 2 surat suara yang terdiri dari Presiden dan DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Sedangkan model kedua yakni 3 surat suara yang terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, dan DPR RI, kemudian DPD RI, DPRD Provinsi, Kabupaten, serta Kota. Penyederhanaan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pemilu tahun 2019 lalu. Berdasarkan data KPU RI, pada pelaksanaan pemilu 2019 lalu, sejumlah petugas pemilu mengalami kelelahan hingga meninggal dunia. Pada pemilu 2019 ada 894 petugas pemilu 2019 yang meninggal dunia dan 5.175 petugas sakit.
Ketua KPU Bontang Erwin mengatakan arahan itu telah disampaikan KPU RI ke seluruh KPU di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi yang berkaca pada pemilu 2019, pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang akan ada penyederhanaan formulir C, sehingga proses pemungutan dan penghitungan surat suara diharapkan tidak membutuhkan waktu lama. KPU RI akan melakukan penyederhanaan terkait dengan formulir C. Formulir C1, jadi itu akan ada penyederhanaan terkait dengan formulir C1 sendiri nanti supaya jangan terlalu lama kan, karena di pemilu 2019 kemarin itu memakan waktu yang paling lama karena ada beberapa isian yang harus di salinan C1 itu, dan itu satu eksemplar itu ada beberapa lembar dan itu harus diberikan kepada masing-masing saksi. Nah, itu makan waktu yang lama, dan itu salah satu hal dilakukan oleh KPU nanti untuk lebih mempersingkat proses penghitungan surat suara. Nah, kalau terkait tadi dengan surat suara, tetap 5 surat suara yang dicetak sesuai dengan tingkatannya sendiri nanti. Melalui penyederhanaan formulir C diharapkan pelaksanaan pemilu 2024 yang akan datang dapat berjalan lebih baik dan beban kerja para petugas pemilu dapat berkurang. Selain itu, diharapkan dalam proses pemungutan dan penghitungan surat suara tidak akan terjadi kesalahan. Rusdiana dari Bontang melaporkan. Saudara, masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Salah satu upaya awal yang dapat dilakukan yakni dengan membangun sikap anti korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 41 Ayat 5 dan Pasal 42 Ayat 5 menegaskan tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan peraturan pemerintah. Peran serta masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Anti-Corruption Clearinghouse Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi, dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Direktur Jejaring Pendidikan KPK RI, Aida Ratna Zulaiha mengatakan peran serta masyarakat yang dimaksud dalam pemberantasan korupsi adalah peran dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memberantas korupsi. Jadi kalau kita bicara tentang masyarakat umum misalnya, apa sih peran serta yang bisa diberikan ke pemberantasan korupsi? Ya dia bisa ikut misalnya kalau melihat tindak pidana korupsi ikut melaporkan ke KPK atau pihak berwenang di daerah masing-masing. Atau misalnya selain melaporkan bisa juga ikut mengawasi layanan publik, termasuk juga ikut tidak berperan dalam menciptakan korupsi dalam layanan publik. Jadi kan seringkali korupsi yang terjadi itu bukan hanya dari unsur pemberi layanan, tapi yang menggunakan atau yang memanfaatkan layanan kadang berinisiasi untuk melakukan korupsi. Jadi supaya dapat dilayani duluan, memberi sesuatu. Itu kan sebenarnya salah satu yang bisa dihindari juga oleh masyarakat. Itu kalau yang masyarakat umum. Selain itu, peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia secara khusus tertuang dalam Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan ini menjadi pedoman agar peran masyarakat tersebut disertai dengan tanggung jawab dan prinsip memegang teguh fakta yang sebenarnya. Suci Yuda dari Samarinda melaporkan. Sementara itu, Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur terus berperan meningkatkan efektivitas hasil pengawasan terhadap kualitas laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Berdasarkan data Inspektorat Daerah Kalimantan Timur, kasus korupsi di Kalimantan Timur tidak mengalami indikasi peningkatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tindakan korupsi mempunyai daya rusak yang luar biasa dan dapat mempengaruhi perekonomian nasional, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Untuk itu, seluruh aspek diharapkan dapat berperan aktif memberantas korupsi. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur Irfan Pranata mengatakan kasus korupsi di Kalimantan Timur tidak ada indikasi peningkatan. Hingga saat ini upaya pemberantasan korupsi masih dapat terkontrol dengan baik. Saya belum melihat adanya indikasi peningkatan ya. Korupsi yang terstruktur masif itu tidak ada. Ya kalau soal korupsi kecil-kecilan lah gitu ya, ibaratnya kalau kata orang mungkin beli kertas 1 rim, beli kertas 2 rim diakui 1 rim ya, yang kayak begitu lumrah lah di level-level ini. Tetapi untuk kegiatan-kegiatan yang besar dan signifikan sampai sekarang masih terkontrol dan masih bisa kita antisipasi. Lebih lanjut, Irfan Pranata mengatakan kondisi ini terbentuk karena adanya regulasi yang baik, sistem yang diterapkan saat ini juga sudah optimal, dan integritas para karyawan di seluruh OPD. Pertama dari sisi regulasi sudah terkunci, sistem juga sudah terbentuk dengan cukup bagus, ditambah integritas rekan-rekan kami di OPD-OPD yang memang saya pikir juga sudah mengarah ke perbaikan yang jauh lebih baik dibanding sebelum-sebelumnya. Untuk itu, upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan sehingga diharapkan dapat menekan kasus korupsi di Kalimantan Timur sehingga Kalimantan Timur dapat menjadi provinsi yang zero korupsi. Suci Yuda dari Samarinda melaporkan. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kalimantan Utara mengalami kenaikan cukup pesat. Berdasarkan informasi Badan Keuangan dan Aset BKAD Kalimantan Utara, serapan APBD Kaltara tahun 2022 hingga akhir September sudah di atas 60%. Dari laman Antara Kaltara, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mengatakan pemerintah Provinsi Kaltara terus berupaya agar realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah terus meningkat. Terlebih terlihat ada kemajuan dibandingkan tahun 2021 lalu, di mana pada tahun 2021 realisasi APBD hingga akhir triwulan 3 dan memasuki triwulan 4 masih di bawah 50%. Pada triwulan 4 tahun ini realisasi APBD Kaltara sudah di atas 60%. Zainal juga mengungkapkan saat ini sudah akhir triwulan ketiga dan awal triwulan 4 untuk meningkatkan realisasi seluruh sektor dan peluang dalam meningkatkan realisasi APBD harus maksimal. Pihaknya memastikan realisasi sudah sesuai dengan perencanaan. Untuk kendala tidak ada hal yang bersifat bisa menghambat. Ritme realisasi APBD di triwulan 4 pada bulan November maupun Desember bisa mencapai 90%. Ditambah seluruh organisasi perangkat daerah telah memiliki strategi untuk menyerap APBD. Percepatan terhadap realisasi belanja pada APBD menjadi salah satu arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Zainal mengatakan realisasi belanja daerah sangat berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional. Selain itu, pemerintah daerah juga diwajibkan mengalokasikan paling sedikit 40% anggaran pengadaan barang dan jasa dalam APBD membeli produk dalam negeri. Penggunaan produk dalam negeri akan membantu jajaran pemerintah daerah terhindar dari potensi pelanggaran hukum. Lebih dari itu, pembelian barang dan jasa melalui e-katalog juga dapat membantu pemerintah daerah mengetahui harga barang dan jasa secara terukur dan transparan. Tim redaksi TVRI Kaltim melaporkan. Balikpapan akan menjadi tuan rumah pelaksanaan puncak bulan pengurangan risiko bencana 2022 yang dipusatkan di Balikpapan Sport and Convention Center. Badan Nasional Penanggulangan Bencana memilih Balikpapan karena merupakan pintu gerbang Kaltim yang memiliki fasilitas memadai dan merupakan kota penyandang IKN.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB akan melakukan puncak bulan pengurangan risiko bencana atau PRB tahun 2022 yang dipusatkan di Balikpapan Sport and Convention Center pada 12 hingga 14 Oktober 2022. Ketua Harian PRB 2022 sekaligus perencana mitigasi adaptasi pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Ivan Ramadhani mengatakan peringatan bulan bencana yang akan dilaksanakan di Balikpapan merupakan agenda nasional. Kegiatan ini akan diikuti 3.000 peserta yang undangannya ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia serta kementerian. Ivan menjelaskan Balikpapan dipilih menjadi tuan rumah puncak bulan PRB karena merupakan pintu gerbang Kaltim dan memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan kegiatan itu. Ini yang menentukan adalah BNPB ya, mungkin karena Balikpapan merupakan pintu gerbang Kaltim ya, hingga Balikpapan dipilihlah karena Balikpapan memang fasilitasnya sudah cukup sangat-sangat memadai untuk untuk menjamu para tamu yang ada datang untuk kegiatan tersebut. Apa bersangkut pautnya dengan IKN, Pak? Ya, salah satunya juga terpaut dengan IKN ya. Kegiatan ini akan diikuti oleh kurang lebih 3.000 peserta, di mana para undangan adalah dari Gubernur se-Indonesia, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia, dan juga kementerian dan juga NGO yang ada di Indonesia. Lebih lanjut, Ivan menegaskan peringatan bulan pengurangan risiko bencana tahun 2022 ini merupakan sarana untuk memperkuat pemahaman pemerintah, lembaga usaha, dan masyarakat terhadap aktivitas PRB sebagai investasi untuk ketangguhan bencana. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Tarakan memberikan bantuan langsung tunai khusus bagi nelayan guna mengendalikan laju inflasi dampak dari kenaikan harga BBM. Dari 2.000 lebih nelayan yang datanya telah divalidasi, Pemkot Tarakan menganggarkan 3,5 miliar rupiah yang bersumber dari APBD. Pemerintah Kota Tarakan telah melakukan launching bantuan langsung tunai atau BLT untuk pengendalian inflasi dampak dari kenaikan harga BBM yang khusus dibagikan untuk nelayan. BLT ini diberikan kepada 800 nelayan di Tarakan yang berhak menerima bantuan. Besaran BLT yang diperoleh setiap nelayan mencapai Rp578.000 per bulan dan akan diterima dalam 3 tahap atau 3 bulan. BLT nelayan ini bersumber dari APBD dengan total anggaran mencapai Rp3,5 miliar. Sedangkan pembagiannya akan dilakukan secara bertahap selama 3 bulan, yakni pada bulan Oktober hingga Desember 2022. Wali Kota Tarakan Khairul mengatakan para nelayan yang berhak menerima BLT telah dilakukan validasi data sebelumnya dan memiliki kartu pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan. Hingga saat ini nelayan yang telah masuk daftar validasi dan berhak menerima bantuan tercatat sebanyak 2.045 orang. Kalau nelayan ini kan pertimbangan kita kemarin salah satunya tidak serta-merta juga BBM-nya dia bisa tidak serta-merta ikannya dia bisa jual lebih mahal dan belum tentu juga penghasilnya berapa. Jadi ya memang sih sebenarnya kalau kita punya uang banyak kita bantu semua, cuma perbaiki kita mencari yang betul-betul priority aja. Tadi sih yang baru tervalidasi sekitar 800 dari 2045 itu baru 800 yang sudah datang. Memang sebagian itu kemarin ada yang ke laut, ada yang segala macam, sehingga ya kita tetap aja menunggu. Kita di 2045 yang sudah teranggarkan, tapi nanti kita lihat karena yang 2045 itu adalah yang tervalidasi di mana itu yang sudah tervalidasi di sistem ya, punya kartu kesukaan dan sebagainya. Kalau misalnya ada yang menambah itu ya kita lihat lagi apakah benar karena ini kenapa nggak tervalidasi gitu kan, pasti akan kita tanya. Ketua Kelompok Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI Ruslan menyampaikan meski pihaknya memiliki kewenangan melakukan pendataan, namun pada prosesnya pendataan dilakukan Dinas Perikanan. Masih jauh sih, masih jauh. Karena itu 30% ada kan? Yang belum terakomodir. Sekitar 40% ada. Berarti jumlah nelayan yang terdaftar di KNTI ada berapa Pak? Ya kalau yang aktif sih itu sekitar 3.000-4.000-an itu yang aktif. Baru 800-an. Baru 800-an? Ya, sementara program yang akan
dimaksudkan 2000 lebih kan? Nah, 2000 lebih. Berarti masih ada kuotanya lebih 1.000 lah. Itu pemerintah yang punya kawin. Maunya sih KNT semuanya sih harus di-cover. Coba KNT tinggal mendampingi aja, mengawasi aja bagaimana program pemerintah itu bisa jalan dengan maksimal. Betul-betul dirasakan dampaknya oleh masyarakat nelayan. Dalam jangka waktu pendek sih sangat membantu nelayan. Dan saya juga mengapresiasi pemerintah. Ini sejarah loh, sejarah di Kota Tarakan. Baru kali ini ada wali kota mengeluarkan kebijakan seperti itu. Lebih lanjut, Rustan berharap kepada pemerintah Kota Tarakan agar penyaluran BLT khusus nelayan tepat sasaran dan dapat menjangkau lebih banyak nelayan yang ada di Tarakan. Siti Hardiani dari Tarakan melaporkan. Sejumlah personil Brimob Polda Kaltim bersama supporter sepak bola di Balikpapan melakukan doa bersama untuk mengenang tragedi Kanjuruhan Malang. Pembacaan doa dipimpin langsung Wakil Komandan Korps Brimob Polri yang berlangsung dengan hikmat. Puluhan personel Brimob Polda Kaltim bersama supporter sepak bola dari berbagai klub yang ada di Kota Balikpapan melakukan doa bersama untuk mengenang tragedi Kanjuruhan Malang di Masjid As-Salam Mako Brimob Polda Kaltim. Kegiatan doa bersama ini berlangsung dengan hikmat dan dipimpin langsung Wakil Komandan Korps Brimob Polri Irjen Pol Setio Budi Mumpuni Harso, didampingi Karorenmin Korps Brimob Polri Brigjen Rudi Haryanto dan Komandan Satuan Brimob Polda Kaltim Kombes Pol Andi Rifai. Setio Budi mengatakan pihak kepolisian turut merasakan duka mendalam atas tragedi yang memakan korban hingga ratusan jiwa, baik luka-luka maupun meninggal dunia. Ini dari Satuan Polda Kaltim, saya dari Jakarta. Kemudian hari ini bersama-sama dengan para pemain sekaligus supporter yang ada di Balikpapan. Ini turut berduka dan turut prihatin dengan kejadian di Kanjuruhan Malang. Sehingga hari ini kita sama-sama untuk sama-sama mengheningkan cipta seraya memanjatkan doa. Mudah-mudahan korban yang terjadi di Kanjuruhan ini bisa diterima di Allah SWT. Kemudian yang masih dirawat bisa mendapat kesembuhan dan keluarganya ditinggalkan. Kita berdoa mudah-mudahan menerima musibah ini dengan tabah. Sepak bola Indonesia kejadian ini sebagai introspeksi semua yang terlibat, khususnya penyelenggara, pengelola, supporter, petugas pengamanan. Ini menjadi bahan evaluasi. Ke depan kita berharap Indonesia masih tetap PSSI akan lebih maju lagi untuk sepak bola Indonesia. Lebih lanjut, Setio Budi menjelaskan hingga saat ini pemerintah bersama Polri terus melakukan evaluasi pasca tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang dan berharap kejadian itu tidak terulang kembali di dunia sepak bola Indonesia. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Saudara, Polda Kalimantan Utara bersama supporter Aremania dan pengurus Pondok Pesantren Az-Zahra Tanjung Selor menggelar sholat goib dan doa bersama. Kegiatan itu dilaksanakan untuk korban yang meninggal dunia akibat peristiwa di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Polda Kalimantan Utara bersama supporter Aremania dan pengurus Pondok Pesantren Az-Zahra Tanjung Selor menggelar sholat gaib dan doa bersama untuk korban yang meninggal dunia akibat peristiwa di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur beberapa waktu lalu. Ketua PC Khatib PWNU Kaltara Ustadz Abdul Manan mengatakan sholat gaib dan doa bersama digelar berkat koordinasi Polda Kaltara bersama supporter Aremania di Tanjung Selor dan Pondok Pesantren Az-Zahra sebagai bentuk bela sungkawa bagi para korban yang meninggal dunia. Akan dilaksanakannya oleh Polda, Bapak Polda, jajarannya, Kapolres juga jajarannya, semua seluruh anggota Bapak masyarakat yang terlibat pada malam hari ini untuk mengadakan doa bersama untuk peristiwa yaitu supporter Arema di Kanjuruhan. Terima kasih, mudah-mudahan amal kebaikannya semuanya diterima oleh Allah SWT. Dari Bapak Kapolda termasuk semuanya warga Kabupaten Bulungan dan Kaltara, kami ucapkan terima kasih ikut berpartisipasi mendoakan saudara-saudara kita Arema yang kena musibah kemarin.
Sementara sesepuh Aremania Tanjung Selor Idewan Nudi Santoso mengaku turut prihatin atas kejadian di Kanjuruhan. Ia pun berharap peristiwa itu menjadi pelajaran bagi semua pihak agar kedepannya tidak terjadi lagi hal serupa. Bahwa kita merasakan NKRI simpati di mana kejadian di Malang kita rasakan di Kabupaten Bulungan ini. Sehingga ini adalah pelajaran yang baik untuk kita. Harapan kami untuk sepak bola tetap semangat kita, tetapi kita semua memperbaiki bagaimana seperti disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa nanti akan diadakan protap yang bagaimana untuk kebaikan sepak bola Kabupaten Bulungan dan secara umum Kalimantan Utara dan Indonesia. Hal senada juga disampaikan salah satu Aremania Tanjung Selor, Lukman, agar supporter lebih mengutamakan sportivitas dan menjunjung nilai-nilai olahraga. Sebagai supporter Arema yaitu kedepannya mungkin lebih dewasa, lebih lebih menjunjung sportivitas, yaitu olahraga itu tidak hanya kemenangan. Jadi kita meskipun kalah kita harus sportif, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai olahraga yang ada di Malang, itu aja. Selain itu, Lukman berharap agar ada kerjasama dan komunikasi yang baik antara aparat keamanan dengan supporter sehingga tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Saudara, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Sebuah persembahan dari bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah. Mahakarya budaya tradisional. Bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Informasi dari wilayah Kalimantan lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen Lintas Borneo.
Banjir di Kabupaten Kota Waringin Timur terus meluas. Tercatat sebanyak 27 desa terendam serta 6.805 jiwa terdampak banjir. Kendati demikian, warga masih enggan mengungsi dan memilih bertahan di rumah masing-masing. Dalam 5 hari terakhir, banjir yang merendam wilayah utara Kabupaten Kota Waringin Timur terus meluas. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat, banjir merendam sebanyak 27 desa di 5 kecamatan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Hingga saat ini tercatat sebanyak 1.296 rumah, 12 bangunan sekolah, 8 rumah ibadah dan 3 fasilitas kesehatan terendam. Sementara untuk jumlah warga yang terdampak atau yang menjadi korban banjir sebanyak 1.793 kakak atau 6.805 jiwa. Namun demikian, hingga saat ini belum ada laporan warga yang mengungsi. Mereka tetap bertahan di dalam rumah masing-masing dengan membangun panggung sebagai tempat beraktivitas dan meletakkan harta benda mereka. Terganggunya aktivitas warga, terutama untuk layanan kesehatan dan kegiatan belajar mengajar di sekolah, membuat pihak pemerintah daerah setempat merencanakan akan membangun gedung sekolah dan fasilitas kesehatan di tempat yang bebas dari banjir. Fasilitas umum, terutama kayak puskesmas, pendidikan, ini secara bertahap, khususnya yang terkena banjir, akan kita pindahkan mencari daerah yang lebih tinggi. Nah, saya hanya mengingatkan masyarakat, karena ini sudah, kita juga pernah di Anjalipan membangun di daerah perbukitan di seberang, tapi masyarakat itu sepertinya tidak enggan pindah karena kebiasaan yang hidup di pinggir sungai, terutama yang berusaha nelayan, perahu dan segala macam itu. Nah, ini salah satu kendala klasik kita, tetapi ke depan paling tidak infrastrukturnya kita perbaiki secara bertahap sesuai kemampuan dengan daerahnya. Ke depan pemerintah daerah setempat berharap warga yang desanya selalu kebanjiran bersedia untuk direlokasi. Program relokasi sebelumnya pernah dilakukan, tapi warga memilih kembali ke tempat asal di bantaran sungai, sehingga relokasi pun gagal dilaksanakan. Dari Kota Waringin Timur, Ahmad Ben Bella, TVRI Kalteng melaporkan. Informasi dari Kalimantan Barat, Saudara, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang mendata sebanyak 10 kecamatan dari 14 kecamatan yang ada terdampak banjir. Kondisi itu menyebabkan status darurat bencana Kabupaten Sintang diperpanjang. Banjir yang terjadi beberapa hari terakhir di Kabupaten Sintang membuat sebagian besar kecamatan yang ada di Kabupaten Sintang terdampak banjir. Dari 14 kecamatan yang ada, 10 kecamatan terdampak banjir. Kepala BPBD Kabupaten Sintang, Bernard Saragi, mengatakan banjir yang terjadi merupakan kiriman dari beberapa wilayah yang sudah terdampak banjir sebelumnya. Ditambah lagi, curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir membuat ketinggian air semakin naik. Banjir yang terjadi di 10 kecamatan itu juga membuat status darurat bencana di Kabupaten Sintang diperpanjang hingga 27 Oktober mendatang. Sebab debit air diperkirakan akan terus mengalami kenaikan jika curah hujan yang terjadi cukup tinggi. Ternyata saat ini mulai lagi masuk air dari sungai Kapuas ya, Kapuas Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, dan di Malawi juga tinggi yang di arah Sarawak sana. Sehingga kita sudah mendapat laporan dari 10 kecamatan yang memang kita tahu di Kabupaten Sintang ini ada 14 kecamatan. Jadi saat ini 10 kecamatan itu sudah mulai bervariasi tingginya di bantaran sungai sampai ke 50 meter ke darat. Ada yang 50 cm, ada yang 1 meter. Sudah seperti itu. Di kota Sintang kita sendiri, dari bantaran sungai ke darat sudah ada yang sampai 25 meter atau 50 meteran. Pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan desa terus mendata wilayah yang terdampak banjir di Kabupaten Sintang. Pendataan dilakukan guna melihat kondisi banjir yang terjadi serta mendata bantuan yang dibutuhkan masyarakat terdampak banjir. Tim Liputan TVRI Kalimantan Barat melaporkan. Kita beralih ke Kalimantan Selatan. Saudara, menghadapi pelaksanaan pemilu 2024, KPU Kota Banjarbaru menggelar sosialisasi regulasi tahapan pemilu se-Kota Banjarbaru. Sosialisasi tahapan pemilu menghadirkan 2 orang pemateri dari KPU dan Bawaslu Kota Banjarbaru. Guna mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, jurdil, dan meningkatnya partisipasi pemilih di pemilu 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Banjarbaru menggelar sosialisasi regulasi tahapan pemilu kepada publik dengan tujuan memberikan wawasan tentang penyelenggaraan pemilu 2024.
Menurut Komisioner KPU Kota Banjarbaru Divisi Sosialisasi dan SDM, Muhammad Wahyu NZ, tujuan digelarnya sosialisasi regulasi tahapan pemilu merupakan media untuk memberikan wawasan pengetahuan kepada publik atau masyarakat pemilih terkait tahapan penyelenggaraan pemilu dan fungsi pengawasan dari Bawaslu Kota Banjarbaru. Hari ini melaksanakan kegiatan sosialisasi regulasi pemilu 2024 yang isinya kita menjelaskan tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 kepada publik, termasuk juga ditambahkan dengan materi lain yakni pengenalan perihal pengawasan partisipatif yang kita mintakan kepada Bawaslu Kota Banjarbaru untuk memberikan informasi hal itu. Berdasarkan data di Sekretariat KPU Kota Banjarbaru, jumlah parpol calon peserta pemilu 2024 yang mendaftar di KPU Kota Banjarbaru berjumlah 22 parpol. Hingga saat ini telah memasuki tahapan verifikasi perbaikan administrasi parpol yang belum memenuhi persyaratan dengan batas waktu perbaikan hingga tanggal 10 Oktober 2024. Tim Liputan TVRI Kalimantan Selatan melaporkan. Pemerintah Kota Banjarmasin terus berupaya untuk menekan jumlah penderita orang dengan gangguan jiwa dengan melibatkan Dewan Kelurahan sebagai tenaga sukarela dalam menangani para penderita. Banyak faktor yang membuat tingginya angka penderita ODGJ di Kota Banjarmasin, salah satunya akibat pandemi COVID-19 serta faktor ekonomi. Jumlah penderita orang dengan gangguan jiwa di Kota Banjarmasin tahun 2021 mencapai 1.331 orang, sementara di tahun 2022 hingga bulan September mencapai 1.441 orang. Hal ini membuktikan jumlah ODGJ di Kota Banjarmasin setiap tahun mengalami peningkatan. Untuk itu, pemerintah Kota Banjarmasin terus berupaya untuk menekan jumlah penderita dengan melibatkan tenaga sukarela dari Dewan Kelurahan untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan penanganan ODGJ di Kota Banjarmasin. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina saat membuka Jambore Kesehatan Jiwa tahun 2022 mengatakan jumlah ODGJ di Kota Banjarmasin terus mengalami penambahan. Hal ini diakibatkan banyak faktor penyebab, salah satunya pandemi COVID-19 dan faktor ekonomi. Meski demikian, pemerintah Kota Banjarmasin terus berupaya untuk melakukan penanganan secara serius. Terlebih di tahun 2017 lalu dicanangkan Kota Banjarmasin bebas pasung. Saya mengucapkan selamat Hari Kesehatan Jiwa Dunia. Hari ini dilaksanakan dengan kegiatan Jambore Kesehatan Jiwa. Penting untuk diketahui oleh masyarakat bahwa sejak tahun 2017 Kota Banjarmasin sudah mendeklar Bapepas Banjarmasin bebas pasung. Artinya kebanyakan kan sakit jiwa ini ya, ODGJ namanya, orang dengan gangguan jiwa atau sakit jiwa ini kadang-kadang bisa mengganggu juga ke masyarakat, sehingga kemudian menciptakan suasana yang nyaman itu 17 Agustus 2017 kita memproklamirkan dan bekerja sama dengan Dewan Kelurahan se-Banjarmasin memastikan bahwa tidak ada ODGJ yang berkeliaran, tapi harus tertangani dengan baik, tidak ada lagi yang dipasung. Nah, dengan pendekatan dengan keluarganya itu harus dirawat di rumah sakit jiwa. Bagi penderita yang tidak memiliki tempat tinggal akibat tidak diterima keluarga maupun masyarakat, pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan rumah singgah. Peserta Jambore Kesehatan Jiwa tahun 2022, sekitar 40% didominasi dari kalangan penderita ODGJ yang sudah pulih dan siap berbaur dengan masyarakat. Tim Liputan TVRI Kalimantan Selatan melaporkan. Saudara, kami akan kembali sesaat lagi. Untuk itu, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Sebagai pedoman Anda dalam beraktivitas esok hari, berikut informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Informasi ini berlaku untuk esok 12 Oktober 2022. Selengkapnya dalam segmen Info Publik berikut ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, berikut ringkasan berita utama dalam Kalimantan Timur hari ini. Di antaranya berita mengenai DBD capai 400 kasus di Tarakan, 4 orang meninggal dunia. Sebanyak 368 pekerja migran Indonesia di Malaysia akan dideportasi ke Indonesia melalui Kabupaten Nunukan setelah menjalani proses hukuman dan penahanan sesuai kebijakan Malaysia. Proses deportasi rencananya akan dibagi menjadi 2 tahap, yakni pada 12 Oktober 2022 dan 13 Oktober 2022. Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Tarakan terus mengalami peningkatan sejak 10 bulan terakhir. Dinas Kesehatan Tarakan mencatat dari bulan Januari hingga September 2022 terdapat lebih dari 400 kasus DBD dan 4 orang dinyatakan meninggal dunia. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Akhirnya, saya Dimpo Silaga. Dan saya Aisyah Gunadi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Ayo dukung terus migrasi TV digital Indonesia karena bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.